Halo teman-teman mahasiswa administrasi publik UNY, selamat datang di Bincang Santai bersama kelompok 10 di mata kuliah Humas yang akan menemani kalian di Bincang Santai kali ini. Bincang Santai ini merupakan laporan kegiatan wawancara Humas, maka dari itu kelompok 10 akan berbincang santai bersama Bapak Krismono Aji yang menjabat sebagai analisis kebijakan ahli muda kelompok substansi pembinaan industri pariwisata Yogyakarta di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, yuk simak bersama hasil wawancara kami. Relasi internal antara Humas di Dinas Pariwisata dengan divisi-divisi lainnya gitu. Relasi, jadi Humas namanya pemasaran, kalau bukan Humas, jadi bidangnya namanya bidang pemasaran. Selain bidang pemasaran, di Dinas Pariwisata itu ada bidang lain, namanya bidang industri. Bidang industri itu mengurusi apa? Industri wisata. Industri wisata itu apa saja? Hotel, akomodasi hotel, restoran, dan spa, panti pijat, hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian bidang DTW. DTW itu destinasi wisata. Itu mengurusi pengembangan maupun hal-hal apapun tentang destinasi wisata. Taman Pintar, Banyak Penduduk, museum zona budaya, museum benteng, dan lain sebagainya. Ada hampir 50 destinasi wisata termasuk kampung wisata. Kemudian bidang SDM, sumber daya pariwisata. Sumber daya pariwisata itu mengurusi apa? Mengurusi sumber dayanya. Jadi sumber dayanya itu dari mana? Dari destinasi wisata, dari industri wisata. Mereka nanti kita lakukan semacam pelatihan, dan kita lakukan juga mereka untuk event-event dalam rangka pengembangan SDM-nya. Dan Dinas Pariwisata, yaitu bidang pemasaran yang tadi kalian sampaikan Mas, itu adalah dalam rangka memasarkan. Jadi mereka industri itu punya apa? Hotel. Dan destinasi itu punya apa? Punya destinasi wisata banyak. Dan SDM itu punya apa? Dan kita pasarkan. Yang memasarkan ini adalah bidang pemasaran. Pemasarannya melalui apa? Melalui banyak hal. Ada media online, ada sosial media, ada pameran, ada macam-macam. Yang bagian jobdesk Humas itu diambil alihnya oleh divisi pemasaran. Iya, bidang pemasaran itu bidang yang namanya bidang pemasaran pariwisata. Itu memasarkan wisata pariwisata di Jogja, di khususnya Kota Yogyakarta. Dari divisi pemasaran sendiri itu ada program-program khusus yang sudah dikerjakan atau akan dikerjakan gitu gak Pak? Ada. Nah, sekarang yang baru dilakukan adalah melakukan pemasaran, yaitu sekarang baru dilakukan namanya pameran, dan ada tabletop, travel dialog yang di Batam, dan travel dialog dan tabletop di Malang. Travel dialog itu adalah memasarkan wisata ini di Kota Malang, yaitu mengundang siapa? Mengundang kepala sekolah SMP SMA di Malang, dan agen travel dan wartawan. Nah, kita undang, kita promosikan. Dan tabletop itu apa? Tabletop itu adalah B2B itu, jadi kita membawa seller kita itu apa? Seller kita itu ada hotel, ada restoran, dan ada destinasi wisata, ada kampung wisata. Dan bayarnya siapa? Bayarnya itu adalah agen travel, ada biro travel, HPI, mereka datang langsung ke tempatnya. Jadi kita bawa, misalkan kita 30 ada hotel, ada restoran, dan mereka juga ada 50. Kita kasih waktu langsung dari meja ke meja. Kamu punya apa? Jadi mereka langsung melakukan penawaran sendiri. Oh, besok saya ke hotel kamu dapat diskon ya, saya akan bawa anak sekolah. Itu setiap 5 menit pindah, jadi semua mendapatkan. Itu namanya tabletop. Itu di Malang dan di Batam. Malang. Ya, sekarang yang di Batam itu namanya, kalau di Malang barusan pulang, di Batam itu pameran. Kita melakukan pameran ke Batam. Kenapa milih Batam? Karena Batam kota transit dari Singapura. Orang Singapura kan banyak mereka ke Batam. Dan ke Malaysia juga orang banyak ke Batam. Kita melakukan pameran. Pameran juga apa yang dibahas sama promosi wisata. Kalau media yang digunakan oleh Dinpar sendiri itu apa aja Pak? Mungkin website? Ada website, media ada Pinarak Jogja, ada YouTube, ada Facebook, semuanya seperti kalian punya. Ya, ada semua. Coba nanti kamu cek di Pinarak Jogja di Instagram. Coba informasi wisata ada di sini. Termasuk event-event.
sih Pak kayak menghadapi mungkin ada keluhan atau komentar dari masyarakat dan gimana sih Dinpar menanggapinya gitu Pak? Kita punya namanya Anita itu punya TIC. Nah, TIC itu kita ini TIC ini salah satu keluhan. Nah, dan Anita itu melalui WhatsApp atau melalui SMS. Itu kayak bot gitu Pak? Iya, SMS langsung kita jawab 24 jam. Kalau kita nggak bisa jawab, oh ini ternyata yang di komplainnya adalah perhubungan, maka kita berikan ke perhubungan. Kalau yang di komplain kita jawab. Ada juga yang datang ke sini. Nah, kita ada namanya TIC, Tourist Informasi Center itu salah satu informasi wisata termasuk dalam rangka ada komplain wisata. Tapi kalau yang mungkin ada kasus yang rada sulit itu contohnya gimana Pak? Paling sulit apa ya? Nah, paling sulit itu paling orang wisatawan dan di Malioboro belanja bilang untuk itu. Nah, itu langsung kita tangani. Kita langsung kamu makan di Malioboro, di Malioboro yang harusnya itu kamu makan pecel lele itu harusnya 20.000, disuruh bayar 50.000. Sebenarnya itu banyak yang berbeda. Dan langsung kita tidak lanjuti, kita koordinasi dengan namanya UPT Malioboro. Kenapa koordinasi dengan UPT Malioboro? Karena UPT Malioboro itu adalah yang mengelola Malioboro. Sekarang namanya UPT Kawasan Pengelolaan Cagar Budaya, karena bukan yang Malioboro. Kita koordinasi yang untuk mana kita cari bukti, ternyata ya nanti kita kasih apa ya, bukan hukum, kalau hukuman kan dari atas ke bawah, ini kita akan bebas mereka, jadi nggak boleh jualan selama 4 bulan. Oh, jadi tetap ada punishment tersendiri gitu ya Pak? Apa? Tetap ada apa ya, kayak ya punishment hukuman kayak gitu. Iya, kalau misalkan parkir bukan kita ya, kita sampaikan ke dinas perhubungan bahwa ada yang parkir yang harusnya 10.000 ini menjadi 100.000, kita sampaikan ke dinas, nanti dinas perhubungan yang akan menindaklanjuti. Kan tadi ada kayak misal nggak boleh berjualan sekian bulan, itu tuh emang ada ketentuan resminya atau Itu ada di pengelolaan cagar budaya. Oh, dari sananya. Oh. Jadi karena kita yang di Tuban kan mereka menganggap bahwa ini wisata, kita koordinasi dengan yang punya wilayah, kita nggak bisa karena kita punya hukuman. Oh, yang itunya dari Iya. Kalau dulu UPT Malioboro itu di bawah Dinas Pariwisata, tapi sekarang kan sudah enggak, di bawah Dinas Kebudayaan. Dulu UPT Malioboro itu Dinas Pariwisata. Jadi mulai tahun 2020 itu mereka di bawah Dinas Kebudayaan. Kalau dari kita sendiri pernah kayak ada press conference atau gitu yang begitu nggak Pak? Sering. Sering. Ya, jadi kalau kita melaksanakan sesuatu, mengadakan misalkan BCNJ, salah satu kalender nasional, penontonnya itu pasti banyak, 40.000 lebih. Bahkan malah tubuh itu penuh sesak. Nah, kita seringkali kita ada volunteer, itu yang dapat dari WNY, ada dari UGM, ada mereka pengen jadi volunteer di BCNJ itu. Itu karena apa? Karena BCNJ sudah punya nama besar. Nanti kita selalu melakukan konten. Dan kita mau launching namanya kalender event. Kita kan punya kalender event itu misalkan di tahun 2024, maka kita launching di 2023. Itu kita melakukan juga konferensi pers. Penentuan kalender event-event yang akan dilaksanakannya itu berarti dari Dinparnya sendiri atau kayak dengan semua dinas-dinas? Kalender event itu yang ada di kota Jogja semua. Dinpar juga punya, tapi kan nggak banyak. Dinpar paling ada 20-an. Yang lain dari komunitas, dari swasta, kita data semua. Bener. Yang pasti, kalau yang nggak pasti nggak kita. Misalkan Arjo ini pasti, bulannya pasti, kalaupun tanggalnya nggak pasti, tapi minimal bulannya pasti, itu baru kita masukkan ke event kita. Kalau enggak, misalkan di kampung ada enggak kita masukkan. Yang pasti yang bisa menarik wisatawan. Kalau enggak kita ICNC dan apa namanya Aliburis dan Suminar, itu kan Prambanan Jazz. Dinas pariwisata ini sempat ngebatasin gitu nggak sih Pak? Misalnya, Iya kayak. kenapa dibatasi? Iya kan karena ini apa ya, animo di Jogja itu udah lumayan banyak. Karena banyaknya pendatang, terus kayak ngirim itu, terus Enggak apa-apa. biasanya kan Ya kan di Jogja itu pendapatan anggaran dan dalam belanja kan dari wisatawan, dari pajak resto, hotel dan restoran, dan pajaknya dari wisatawan. Itu APBD kita. Kalau kita batasi nggak ada wisatawan, nanti saya makan apa? Saya dapat gaji dari mana?
Nah, gitu. Jogja, Bali itu anggaran pendapatannya dari apa? Kalau Batu, Sleman mereka punya usaha. Kalau di Jogja kota kan enggak. Itu enggak kita batasi. Selama dia wisatawan yang baik, wisatawan itu baik. Kalau wisatawannya bawa narkoba, seleksi ya kita. Kalau ya, enggak kita batasi. Wisatawan asing selama dia sesuai dengan aturan di imigrasi, enggak masalah. Enggak kita batasi. Soalnya kan Hotel kita kan banyak. Hotel di Jogja itu, di kota Jogja itu hampir 800. Bayangkan hotel 800. 800 tuh, restoran itu 319 restoran di kota Jogja loh. Belum Sleman, belum Bantul. Di Inpar sendiri kalau mau menjalin kerjasama tuh gimana Pak? Ada ketentuan sendiri apa dari mana? Ada kerjasama nanti dengan aturan, dengan MOU. Misalkan kerjasama dengan mana? Dengan perguruan tinggi, bisa perguruan tinggi kerjasama, misalkan dengan UNJ. Saya nggak tahu UNJ sudah kerjasama belum ya? Yang sudah itu UGM, terus UII itu kerjasama antara wali kota dengan rektor. Nanti di bawahnya pelaksanaannya, misalkan kerjasamanya dalam rangka peningkatan atraksi wisata, mereka melakukan penelitian semacam banyak sekali. Dan mengirim PKL, kemudian kerjasama penelitian apa ya seperti itu. Dan dengan daerah luar daerah, misalkan dengan yang sudah kita lakukan dengan Bandung, dengan Semarang, dengan kota-kota lain, itu kita akan kerjasama. Dan kerjasamanya seperti apa? Kerjasamanya saya mengirim informasi tentang wisata di Jogja ke media mereka. Mereka juga ngirim, kita iklankan media mereka. Dan kerjasama sama-sama melakukan promosi wisata. Dan ada kerjasama namanya Java Promo. Java Promo itu sebenarnya Jateng DIY, sebagian Jateng Selatan. Tapi sekarang yang ada DIY, yang Bantul, dan kota ini semuanya kita akan promosi bersama ke luar daerah. Yang tahun ini kita lakukan ada di Bandung. Nah, kita promosi kemarin 4 hari bersama-sama melakukan promosi. Pegawainya sendiri ada pelatihan khusus gitu nggak Pak? Kayak Pegawainya meningkatkan. ada pelatihannya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Emang sudah ada. Iya, ada pelatihan, ada diklat, ada FGD dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Biasanya kita selalu juga. Kalau kita punya pelatihan tapi untuk masyarakat, untuk pengelola destinasi, pengelola kampung wisata, pengelola hotel, pengelola restoran kita. Yang melaksanakan siapa? Bidang destinasi, bidang sumber daya pariwisata. Nah, itu dia wawancara kami terkait Humas Dinas Pariwisata. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 10 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye-bye.